Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Hai semuanya, apa kabar? Aduh, lama nggak jumpa ya. Pasti semuanya pada kangen sama Bu Guru ya. Udah berapa minggu ya kita nggak ketemu ya. Dalam artian Ibu membuat video yang baru, persiapan untuk yang namanya kita menjelang bab yang kedua di dalam semester 1 ini ya. Bagaimana hasil daripada ulangan harian minggu lalu? Kira-kira ada yang nilainya 100 nggak? Atau ada yang 90? 80? Ya, ingat ya anak-anak ya, KKM kita adalah 80. Jadi anak-anak usahakan agar nilainya rata-rata di atas 80 ya, 80 ke atas lah setiap pertemuan, setiap Ibu memberikan tugas atau pada saat ulangan harian ya. Jadi anak-anak simak baik-baik pembelajaran yang Ibu berikan agar apa? Anak-anak mengerti bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan di soal-soal ulangan harian dan nantinya saat ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester ya. Tapi oke, kita akan lanjut saja ya tanpa berlama-lama lagi ya. Bagi yang nilainya 100 boleh deh, atau 80 ke atas. Boleh komen-komen di kolom komentarnya Ibu Guru ini ya. Saya Bu, saya Bu, saya Bu. Nah, kalau yang di bawah 80 kira-kira kendalanya apa? Misalnya, Bu, saya kurang mengerti pembelajaran yang Ibu berikan, atau Bu, materinya agak susah, misalnya seperti itu. Anak-anak silahkan komen di kolom komentar di YouTube Ibu ini agar kita bisa yuk sama-sama kita evaluasi kira-kira di mana ya kurangnya, di mana ya mungkin Ibu Guru yang kurang menjelaskan atau mungkin anak-anak yang kurang paham tentang penjelasannya Ibu Guru. Oke, ya kalau yang sudah di angka 80 ke atas boleh juga kasih masukan, berikan masukan kira-kira apa nih yang perlu Ibu Guru lagi berikan, atau bagaimana cara Ibu Guru memberikan pelajaran agar anak-anak lebih cepat mengerti. Ya, silahkan komen dulu di bawah, Ibu tunggu 1 menit ke depan ya. Silahkan sebutkan nama, kelas, nomor absen, kemudian komennya apa, masukannya apa, kemudian kendala yang dihadapi selama ini apa. Oke, Ibu tunggu ya sebelum kita nanti mulai ke bab selanjutnya. Baik anak-anak, Ibu kira anak-anak sudah mengomentari atau memberikan komentar di kolom YouTube-nya Ibu Guru. Nanti Ibu akan baca, kemudian setelah Ibu baca, Ibu akan respon satu-satu ya. Jadi tunggu jawabannya nanti setelah video ini berakhir ya, setelah pembelajaran hari ini berakhir. Nah, oke, kita lanjut sekarang ke materi yang kedua di semester 1 ini. Ada yang tahu kira-kira materinya apa? Ayo, siapa kira-kira yang tahu? Yang sudah punya buku paket agama Hindu, baik itu e-book ya, atau yang namanya buku paket memang didapat dari sekolah, silahkan buka bukunya. Kira-kira materi kita yang kedua ini apa? Siapa yang tahu kira-kira? Oke, benar ya. Jadi materi kita adalah karma pala. Nah, karma pala ya, ini salah satu hal yang betul-betul ya, yang betul-betul umat Hindu itu harus mengetahui apa sih itu karma pala ya, apalagi anak-anak yang sedang belajar di tingkat sekolah menengah pertama ini. Jadi wajib hukumnya untuk mengenal yang namanya karma pala, karena itu akan berkaitan sekali dengan kehidupan kita ya, baik itu di kehidupan kita yang sekarang, di kehidupan kita yang di masa akan datang, dan di masa yang sudah lewat ya. Jadi kita akan mempelajari spesifikasi tentang karma pala. Tapi sebelumnya Bu Guru mau tanya nih anak-anak, siapa yang tahu karma pala itu sebenarnya bagian dari apa kira-kira? Ayo, siapa yang mau jawab? Silahkan tulis di komentar di bawah yang benar. Berarti anak-anak itu mungkin dapat waktu SD, atau mungkin memang tahu, atau mungkin anak-anak sudah baca buku. Yang baca buku pasti tahu. Kira-kira karma pala itu bagian dari apa? Ayo silahkan komen ya. Ibu tunggu dari sekarang. Silahkan komentar. Kira-kira karma pala merupakan salah satu bagian dari
ajaran agama Hindu apa? Ya, silahkan di komen di bawah. Ibu tunggu sekarang, oke? Baik anak-anak, ya benar sekali ya. Ibu sudah baca kolom komentarnya ya, benar. Jawabannya adalah apa? Apa? Suara terbanyak di sini di kolom komentarnya adalah Pancesrade. Yang jawabannya benar yuk, tepuk tangan yuk. Ya, bagus ya. Jadi anak-anak berarti sudah membaca tentang materi karma pala di buku paket, atau mungkin waktu sekolah dasar juga sudah diberitahu oleh gurunya, guru agamanya di sekolah dasar ya. Baik, sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang karma pala, yuk kita kupas dulu tentang Pancesrade agar anak-anak mengetahui dari mana datangnya karma pala, kemudian bagaimana, dan bagian-bagian daripada yang namanya Pancesrade itu apa saja. Nah, siapa yang tahu apa itu pengertian daripada Pancesrade? Panca, ayo. Kan kemarin waktu pertemuan pertama kayaknya sudah jelaskan deh tentang yang namanya angka-angka ya di dalam agama Hindu, di dalam bahasa Bali itu seperti apa. Ayo, panca itu artinya berapa? 5, ya benar sekali ya. Panca itu artinya 5. Kemudian serada itu artinya apa? Siapa yang tahu serada? Ya benar sekali ya. Jadi serada itu artinya keyakinan atau kepercayaan ya. Jadi kita sebagai umat Hindu, pertama itu harus yakin yang namanya dengan Tuhan, dengan ide Sang Yang Widi ya, percaya dengan hukum karma pala ya. Itu nanti bagian-bagian daripada Pancesrade ya. Jadi Pancesrade adalah 5 dasar keyakinan umat Hindu ya. Coba diulangi sekali lagi, apa itu Pancesrade? 5 dasar keyakinan atau kepercayaan umat Hindu yang dimiliki oleh umat Hindu. Jadi setiap pemeluk agama Hindu ya memiliki 5 keyakinan di dalam agama Hindu. Yang pertama, siapa tahu bagian-bagian yang pertama dari Pancesrade? Ya, benar sekali ya. Jadi bagian yang pertama adalah, kita kupas singkat aja ya. Nanti silakan anak-anak cari pengembangannya di buku paket atau literasi atau literatur yang lainnya ya. Baik, yang pertama adalah Brahman ya. Brahman artinya adalah percaya dengan atau yakin dengan adanya ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa kita harus percaya? Ingat ya, kita ada di dunia ini, kita beserta alam dan isinya ini merupakan yang namanya ciptaan daripada ide Sang Yang Widiwasa. Jadi ingat, sebagai umat Hindu yang baik, kita harus yakin bahwa itu memang benar adanya ya. Kita yakin kita ada di dunia ini kehendak Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa ya. Itu bagian yang pertama. Nah, oke anak-anak ya, kita lanjut yang kedua. Pembagian dari Pancesrade yang kedua adalah, tadi yang pertama apa? Brahman, ingat itu ya. Yang kedua adalah Atman. Nah, apa itu Atman? Ya, Atman itu adalah percikan terkecil daripada apa? Ide Sang Yang Widiwasa yang ada dalam tubuh manusia, ada dalam tubuh makhluk hidup ya. Jadi kita percaya, artinya Atmansrade adalah percaya dan yakin dengan adanya percikan terkecil daripada ide Sang Yang Widi tersebut yang ada dalam tubuh manusia, kemudian ada dalam tubuh makhluk hidup yang lain, misalnya binatang, tumbuhan, seperti itu. Ya, kita yakini bahwa kalau misalnya di dalam tubuh kita, di dalam tubuh anak-anak nih misalnya, Atmannya sudah tidak ada, berarti anak-anak itu sudah dinyatakan tidak bernyawa, ya, tidak memiliki Atman. Ya, pernah melihat orang meninggal? Orang meninggal itu Atmannya sudah keluar dari badan kasar, ya, dari badan kita. Ya, pasti kita akan terbujur kaku, ya, tidak bisa bergerak, seperti itu ya. Ya, oke anak-anak, itu yang kedua ya, yaitu tentang Atman. Ya, jadi ingat, yakin dan percaya dengan adanya percikan terkecil dari ide Sang Yang Widiwasa. Lanjut, yang ketiga, bagian daripada Pancesrade yang ketiga. Apa kira-kira? Iya, benar sekali. Jadi ini yang akan nanti kita kupas habis, yang akan kita bahas di bab kedua di semester 1 ini.
Jadi apa anak-anak bagian yang ketiga? Benar sekali, karma pala ya. Kira-kira karma pala itu apa ya gitu ya. Oke ya, jadi ibu jelaskan sedikit tentang karma pala. Nanti kita akan kupas nih lebih lanjut. Jadi sekarang sepintas saja dulu ya. Karma pala terdiri dari dua kata, yaitu karma dan pala ya. Karma artinya apa? Perbuatan, benar. Perbuatan, tingkah laku seperti itu ya. Kemudian pala artinya apa? Ya, benar sekali, buah ya, buah atau yang namanya hasil, boleh ya. Jadi karma pala itu adalah buah atau hasil dari perbuatan kita ya. Manusia itu sudah tadi diberikan atman, diberikan percikan terkecil oleh Dasang Yang Widiwasa. Nah, dengan adanya percikan terkecil yang ada dalam tubuh kita itu bisa apa? Berbuat, berkarma. Nah, dari karma yang kita lakukan itu nantinya akan yang namanya memiliki hasil. Itu tidak bisa kita yang namanya hindari karma pala itu. Ya, tidak bisa kita cegah. Saya jangan dah mendapatkan karma pala, atau aduh saya pergi aja ke sini biar saya tidak mendapatkan hasil dari perbuatan saya. Tidak bisa, ya. Jadi, ibu katakan karma pala itu bersifat pasti, ya, pasti, dan memang kita akan dapatkan. Jadi baik buruk perbuatan kita itu memiliki yang namanya pala, memiliki yang namanya buah, memiliki yang namanya hasil. Jadi apa anak-anak? Ya, sebisa mungkin ya kita di dunia ini selama kita hidup berbuatlah yang baik ya. Nah, walaupun ibu guru bilang seperti itu ya, bukan berarti ibu guru semua perbuatannya baik, tidak. Tetapi ibu guru berusaha memberikan contoh yang baik. Ya, namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan ya. Setiap manusia pasti ada sisi baik dan sisi buruknya, ada perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Kedua hal itu pasti akan berdampingan. Nah, sebisa mungkin anak-anak yuk timbang-timbang, yuk jalankan WWK-nya agar kita bisa mana perbuatan yang harus kita lakukan, yang boleh kita lakukan, mana perbuatan yang tidak boleh ya. Jadi kalau kita berbuat baik, hasilnya pasti akan baik, pasti itu ya. Tapi kalau kita berbuat buruk, hasilnya akan bagaimana? Pasti juga buruk ya. Itu sifat hukum karma pala, itu pasti dan sesuai dengan apa yang kita berbuat ya anak-anak ya. Jangan lupa ya. Ya anak-anak, tadi kita sudah bahas 3 dari bagian Pancasrada. Sekarang kita lanjut yang keempat. Nah, bagian Pancasrada yang keempat kira-kira apa? Siapa yang tahu? Ayo komen segera. Pasti semua sudah pada tegang ya, kira-kira apa gitu jawabannya ya. Santuy aja, ingat Bu Guru itu santuy, santai. Oke, intermezzo sedikit ya. Jadi yang keempat kita lanjutkan setelah karma pala ya. Jadi bagian daripada keyakinan atau Pancasrada sebagai umat Hindu itu yang keempat adalah apa? Ya, benar sekali. Punarbawa ya, atau punarbawa, atau disebut juga samsara ya, dan disebut yang sering mungkin anak-anak dengar itu adalah reinkarnasi ya. Jadi apa itu sebenarnya punarbawa ya? Jadi punarbawa itu adalah kelahiran kembali atau kelahiran yang berulang-ulang ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita yakin ya, Punarbawa Srada adalah keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali. Jadi pernah nggak mendengar anak-anak mungkin di rumah atau orang tuanya yang bercerita, atau kakeknya yang bercerita, atau neneknya, misalnya nih anak-anak punya adik di rumah baru lahir kan, setelah itu kan mau diupacarai. Sebelum diupacarai itu dipeluasin ya, bahasanya dipeluasin. Jadi sira niki sane turun, niki nak atau nina gitu misalnya, atau tukakyang misalnya, seperti itu ya, yang turun numadi menjadi adiknya anak-anak misalnya, seperti itu. Jadi
bahwa dari situ aja ya, tapi kita memang yakin, wah ini adik kita mirip ya Maya, misalnya kita bicara sama orang tua kita, mirip ya Maya sama kakek atau mungkin sama tumpiknya, ada fotonya, oh ya mirip, apanya yang mirip, misalnya dari mata, misalnya dari wajah atau mungkin dari sifatnya ya, kadang-kadang bisa seperti itu, mirip-mirip. Nah jadi kita yakin bahwa kelahiran kembali. Ingat anak-anak terlahir di dunia ini, ibu guru terlahir di dunia ini, siapapun yang terlahir di dunia ini adalah menjalankan yang namanya karma palanya, ya, hasil dari perbuatannya di terdahulu. Kalau dia baik hasilnya, pasti nanti terlahir mungkin di keluarga yang baik. Seperti itu. Nanti kita akan kupas itu di karma pala, ya. Jadi kita percaya saja dulu bahwa memang kehidupan itu terlahir kembali, ya. Jadi manusia itu akan terus, untuk apa kita lahir di dunia ini secara terus-menerus? Untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan kita di kehidupan yang dulu, ya. Jadi kayak ibu guru nih, misalnya lahir di dunia ini, mungkin di kehidupan yang ibu guru yang terdahulu sebelum lahir jadi ibu guru, ya, mungkin bagaimana dulu ya, baik buruk kah. Nah sekarang ibu terlahir di dunia ini, tugasnya ibu apa? Ibu menjalankan kehidupan ibu guru sesuai dengan jalan daripada Ida Sang Hyang Widiwasa, dan berusaha memperbaiki diri, memperbaiki perbuatan, ya. Baik anak-anak, kita kembali lagi ke yang pembagian daripada Pancasrada yang terakhir, yang kelima, ya. Ini yang paling terakhir, yang merupakan tujuan. Nah, ibu kasih clue nih, yang merupakan tujuan dari umat Hindu semuanya. Kira-kira apa pembagian Pancasrada yang terakhir? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali, ya. Jawabannya adalah Moksa Srada, ya. Jadi moksa, apa sih tuh moksa gitu ya? Pernah nggak anak-anak mendengar Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma? Ya, kira-kira artinya apa? Ya, umat Hindu itu memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah mencapai yang namanya moksa, Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, ya, mencapai kebahagiaan hidup lahir maupun batin, atau mencapai kesempurnaan yang terakhir, ya, yaitu bersatu dengan yang namanya Ida Sang Hyang Widiwasa, ya. Kalau kita sudah bisa mencapai moksa, bersatu dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, kita tidak mengalami yang namanya punarbawa kembali, ya, tetapi kita bersatu dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, ya, menyatu dengan Brahman yang pertama tadi, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini adalah semua tujuan atau cita-cita daripada umat Hindu, yaitu mencapai yang namanya moksa, ya, kebahagiaan yang lahir dan batin, atau kebahagiaan abadi, tidak terlahir lagi di dunia ini, ya. Jadi yuk sama-sama kita perbaiki kehidupan kita perbaiki tingkah laku kita perbaiki perbuatan kita, agar nantinya siapa tahu ya, stungkara ya Nana, ya, sembahyang yang rajin, berdoa setiap saat, ya, berbuat kebaikan, niscaya ya kita semua nanti bisa mencapai yang namanya moksa. Baik, itu anak-anak, ya, pembagian dari yang namanya Pancasrada, ya. Jadi nanti kalau digambarkan, biasanya kalau ibu mengajar pada saat, maaf, sebelum COVID ini ada, ya, COVID ini ada, dulu saat tatap muka di kelas pasti ibu gambarkan siklus daripada kehidupan. Ibu bilang bahwa pembagian dari Pancasrada ini merupakan seperti siklus yang berkelanjutan. Jadi pasti ibu tulis akan yang pertama Brahman, Tuhan atau Tuhan. Kemudian ada garis melengkung. Garis melengkungnya itu yang kedua adalah apa tadi? Kita pengulangan sedikit. Ya, Atman. Ya, dari Atman itu manusia berbuat. Kemudian memiliki yang namanya garis lengkung lagi, yaitu karma pala. Nah, dari karma pala ini, baik buruknya perbuatan kita mengalami yang namanya garis lengkung lagi, apa? Punarbawa.
dari Punarbawa ini bisa langsung ke lahir lagi ke Atman. Tetapi dari karma pala ini, kalau semuanya perbuatan kita baik, pokoknya semuanya lah ya sempurna begitu ya, akhirnya kita bisa mencapai moksa, berarti bersatu dengan Brahman tanpa kembali yang namanya mengalami Punarbawa, seperti itu ya. Jadi itulah siklus. Coba anak-anak ya, sekarang ibu berikan yang namanya ya sedikit latihan lah anak-anak. Coba ringkas materi tentang karma pala dan materi yang telah ibu berikan dari tadi ya. Karena untuk pertemuan pertama ini ya, kita cukup membahas yang namanya tentang Pancasrada dulu, pemanasan dulu sebelum kita nanti masuk ke materi karma pala lebih khusus ya. Oke, siap ya untuk meringkas yang namanya materi karma pala, terutama yang pertama adalah Pancasrada ya. Baik anak-anak ya, nanti silahkan buat ringkasannya materi hari ini, apa yang ibu telah berikan hari ini di buku catatan. Ingat ya, buku catatan sama buku latihan itu dibedakan, jangan sampai dijadikan satu. Karena apa? Nanti saat kita bertemu tatap muka ya, kita berdoa bersama-sama ya anak-anak ya, agar pandemi corona ya, pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan ibu sudah tidak sabar untuk bertemu dengan anak-anak secara langsung. Ibu yakin juga, guys, yakin antara percaya diri, pede abis. Anak-anak juga pasti ingin bertemu dengan ibu guru yang cantik ini, bener nggak? Nggak ya, bercanda. Ya artinya kita pasti kangen ya, ingin bertatap muka secara langsung, ingin berkomunikasi secara langsung, seperti itu ya. Ibu guru juga pengen melihat senyumnya anak-anak ya, karena guru ya, jujur ya, dari dulu ibu mengajar kelas 7, mereka kan siswa baru nih, siswa baru, anak-anak kan siswa baru. Jadi ibu guru apa ya, kayak dapat vitamin baru gitu loh, melihat karakter kalian yang berbeda-beda seperti itu ya. Jadi kangen rasanya masa-masa di kelas ya, dengan tingkah laku berbagai macam ya karakter ya daripada anak-anak ya per kelas. Kemudian apalagi ibu sekarang mengajar 11 kelas, bayangkan ya, satu kelas itu 48 orang kali 11, berarti ibu punya berapa siswa? Ayo, berapa kira-kira? Ya, sekitar 500 siswa ya. Jadi alangkah banyaknya siswa baru yang akan ibu temui ya. Betapa banyaknya karakter-karakter baru yang akan ibu temui nantinya di sekolah ya. Ibu senang sekali mempelajari karakter-karakter anak-anak yang berbagai macam. Ibu harapkan ya, satu pesan ibu, video ini bermanfaat bagi anak-anak ya. Ingat, nanti setelah diringkas materi ini, tolong nanti difoto, kemudian fotonya itu diupload di grup ya. Nanti perwakilan kelas dari masing-masing kelas akan yang namanya memberikan laporan kepada ibu guru siapa-siapa saja yang sudah mengumpulkan ringkasannya. Jadi jangan sampai tidak mengumpul, karena itu merupakan salah satu latihan atau tugas ya, nanti ibu akan berikan nilai anak-anak ya. Oke, sudah ya. Jadi hari ini pertemuan kali ini cukup saja dulu sampai segitu, sampai di sini ya. Jika ada anak-anak yang mau bertanya, mau berdiskusi langsung dengan ibu, tulis di kolom komentar ya, atau bisa di grup, diberikan pertanyaan, diringkas apa pertanyaannya, mungkin kurang paham atau mungkin ibu terlalu cepat menjelaskannya, bisa bertanya di sana atau di kolom komentar langsung. Nanti ibu pasti baca dan pasti balas satu-satu kok di kolom komentar kalau ada pertanyaan ya. Oke ya, jangan lupa yang terakhir apa, like, comment, subscribe ya, and share ya. Jadi anak-anak ya, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi minggu depan hari Senin ya. Setelah ini ingat akan ada lembar kerja atau quiz ya, tidak banyak, hanya berapa soal? 5 soal saja ya. Jadi anak-anak siap ya, setelah video ini selesai berakhir, anak-anak akan ibu kirimkan link tentang lembar kerja siswa ya. Siap ya. Segitu aja dulu, sampai jumpa, dadah, selamat pagi, Om Santi 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 Om.